Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kelompok kami di sini akan menjelaskan materi 11 yang berjudul menulis surat dinas. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan, nama saya Selen. Nama saya Muhammad Nurisan. Nama saya Marcella. Nama saya Kusina Maharani Payung. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, pertama pengertian dari surat dinas. Surat adalah alat komunikasi yang tertulis untuk menyampaikan suatu pesan dari seseorang kepada seseorang. Namun juga bisa kepada organisasi ke organisasi. Nah, pengertian dari surat dinas itu sendiri adalah suatu alat komunikasi tertulis resmi yang dimaksudkan untuk menyampaikan berita atau informasi yang memuat hal-hal yang berurusan resmi atau kegiatan resmi suatu instansi pemerintah. Nah, di sini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam menulis surat. Yang pertama, formatnya jelas dan terstruktur. Yang kedua, isinya tidak terlalu panjang. Dan yang ketiga, bahasanya sederhana dan sopan dan santun. Nah, kemudian ada jenis-jenis surat dinas dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tujuan. Menurut tujuannya ada 4 surat dinas, yaitu surat undangan, surat edaran, surat perjalanan bisnis, dan surat tugas. Terus kemudian menurut sifatnya ada surat sangat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Beberapa fungsi dari surat dinas diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi surat dinas yang pertama yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Fungsi surat dinas selanjutnya adalah sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi surat dinas berikutnya adalah sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Fungsi surat dinas lainnya yaitu sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Fungsi surat dinas juga sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas diarsipkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian surat dinas. Untuk yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Untuk yang kedua ada tempat dan tanggal surat dinas tersebut dikeluarkan. Untuk yang ketiga berisi nomor seri surat dinas tersebut dikeluarkan. Nomor 4 ada isi lampiran. Untuk yang kelima ada perihal surat, biasanya berisi isi pokok surat. Untuk yang keenam berisi alamat surat dinas yang dituju. Untuk yang ketujuh berisi salam pembuka. Yang kedelapan berisi tubuh surat atau isi surat. Untuk yang kesembilan berisi salam penutup surat. Untuk yang ke-10 pertanggungjawaban surat. Bentuk-bentuk surat dinas. Dalam buku penggunaan Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas karya E. Zainal Arifin disebutkan bahwa ada beberapa bentukan surat dinas yang digunakan di instansi di Indonesia. Antara lain, A. Format lurus penuh, bentuknya seperti ini. B. Surat lurus, bentuknya seperti ini. C. Bentuk surat setengah lurus atau semi-block style, bentuknya seperti ini. D. Bentuk surat bertekuk atau indented style. E. Bentuk surat alinea menggantung hanging paragraph style. Contoh surat dinas. Contoh yang pertama adalah contoh surat dinas undangan. Contoh yang kedua adalah surat dinas edaran, bentuknya seperti ini. Contoh ketiga ada contoh surat dinas perintah. Contoh surat dinas instruksi, bentuknya seperti ini. Lalu ada contoh surat dinas tugas. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.